Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan review sebuah alat ragum catok ya, ataupun sebutannya dengan cross drill press fish 75 mili. Jadi ini ragum yang bisa kita geser-geser ya teman-teman ya, dengan jangkauan menjepitnya 75 mili ataupun dengan media lebarnya 7,5 cm ya teman-teman ya. Oke, jadi ragum ini nanti akan kita sandingkan dengan bor duduk Ryu yang bertipe RBD 13 ya. Jadi Ryu yang 13 mili teman-teman. Nah, karena basic kita di sepeda motor, nanti akan kita taruh di bagian bornya. Jadi kelebihannya itu untuk apa aja sih ragum catok ini ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman juga silakan pantau juga di channel kami seputaran otomotif sepeda motor ya, di Altan Motor Channel. Nanti linknya akan kita cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi di situ teman-teman tonton juga, ada video-video tentang kerusakan di sepeda motor ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bongkar dulu ya apa aja sih yang kita dapatkan di sebuah alat ragum catok ini ya. Karena yang lebih besar lagi ada lagi ya teman-teman ya, dengan media menjepitnya. Nah, ini kita beli yang 75 mili, jadi sangat imut ya. Nah, ini kita dapat gagangnya ataupun handle-nya ya. Nah, jadi hanya seperti ini teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu ya. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, ini nanti kita taruh di sini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, baru kita kunci dengan sebuah mur ya. Oke, kita kencangkan dulu. Oke, kita gunakan kunci nomor 13 ya teman-teman ya. Jadi seperti nomor-nomor di kunci sepeda ya, yang ganjil-ganjil. Oke, ini kita kencangin semua handle-nya, handle gesernya ya. Bisa kita geser teman-teman. Ini menurut saya masih kurang presisi ya di bagian sininya. Oke, nanti kita lihat apakah bisa disetel atau enggak ya teman-teman. Setelah kita cek, jadi clearance-nya ini ataupun jarak renggang ini yang oblak ataupun goyang ini bisa kita setel ya teman-teman ya, di bagian yang baut nomor 10 ini. Nah, jadi ini semakin kita kendorin dia akan goyang tuh ya. Jadi ini bisa kita setel lagi agar lebih rapat lagi ya. Nah, jadi ini cukup kencengin karena ini kan ada murnya, karena mur nanti untuk pengunciannya ya. Jadi murnya agak kita kendorin, baut ini kita putar, jadi hanya kenceng tangan aja. Set. Nah, kalau sudah keras sudah, jangan dipaksakan ya, baru mur yang ini kita kencengin. Nah, sekarang kita tes dulu. Nah, ini udah nggak ada jarak renggang lagi ya, jadi hanya sedikit. Nah, tuh masih ada selah. Jadi sembari kita goyang-goyangin, masih ada selah nggak? Kalau udah nggak ada selah, baru kita kencengin di bagian murnya ya. Kuncinya kunci nomor 10 teman-teman. Nah, baru kita kencengin murnya sebagai penguncinya. Jadi jangan terlalu kenceng ya, karena ini kan namanya ragum merek-merek biasa ya teman-teman. Bautnya pun baut biasa. Sekarang kita cek. Nah, cukup aman ya. Sekarang coba kita putar. Kita lepas dulu ya. Nah, bisa ya, bisa bergeser ya. Nah, ini kita kendorin tuh, jalan. Nah, jadi bisa teman-teman atur kalau memang terlalu seret, agak dikendorin lagi ya di bagian sini ya. Jadi murnya dikendorin dulu, mur yang di bagian sini kendorin, baru bautnya kita kendorin lagi sedikit. Kalau sudah sesuai, baru murnya teman-teman kencengin lagi ya, supaya nggak berubah di bautnya ini, karena bautnya kan untuk penyetelan jarak clearance-nya ya, ataupun jarak toleransinya teman-teman. Nah, ini bagian atas juga untuk jeda yang di sini ya, clearance-nya tuh sama. Ini bautnya kita kencengin dulu. Nah, sini. Nah, sekarang kita cek lagi, masih kenceng tangan aja. Nah, udah mulai agak kenceng ya, baru kita kunci murnya menggunakan kunci 10 ya. Nah, sama juga di bagian sini teman-teman ya, terlihat ya, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita cek. Di sini perputarannya bisa bergerak ya, bisa bergerak, dan kita lihat nggak terlalu oblak. Nah,
sekarang kita cek dulu fisiknya ya. Bentuk fisiknya ini sangat mumpuni nggak sih, lumayan nggak sih untuk harga yang sekian ya teman-teman ya. Oke, jadi ragum catok ini kita beli dengan harga di rentang 400.000 ya teman-teman ya, dengan ukuran yang 75 mili dengan merek yaitu Carson ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang lebih mahal banyak ya untuk ukuran yang 75 mili ini. Ya saya rasa cukup lumayan ya. Kalau untuk bahannya ini bahan babet ya teman-teman ya, seperti besi ancuran gitu, yang pasti sedikit lebih getas ya teman-teman ya. Jadi agar lebih hati-hati, jangan terlalu dipaksakan ataupun menjepit yang terlalu keras ya, takutnya ini malah sompal nantinya ataupun pecah. Dan untuk fisik lainnya saya rasa lumayan ya dengan harga 400.000 ya teman-teman ya. Nah mungkin baut-bautnya aja, bautnya bisa kita ganti dengan baut model baja teman-teman, yaitu biasanya bautnya palanya pala kunci L ya teman-teman ya. Nah itu biasanya lebih kuat di bautnya, jadi nggak gampang terkikis nantinya ya, biar nggak gampang goyang juga. Dan untuk lainnya saya rasa cukup aman ya. Nah ini bagian bawahnya, fisiknya seperti ini, seperti di ragum-ragum umumnya ya, cuman dia bisa digeser aja. Oke, sekarang kita coba sandingkan dulu ataupun kita pasang di bor duduk riunya ya teman ya, bor duduk yang 13 mili. Oke, sekarang kita pasang dulu ya. Nah untuk penyatuannya kita gunakan baut 12 ya teman-teman ya. Nah ini yang kita kasih mur payung, nah, seperti ini. Lalu kita gunakan ring 19 ini ya, kita masukin gini, kan agak sedikit tertahan, kita masukin dari bawah. Dan dibantu lagi ring, kalau bisa ring topi seperti ini ya, ataupun ring payung mur payung seperti ini teman-teman, supaya langsung bisa ngikat di sini ya, jangan dikasih ring lagi, jadi supaya dia nggak licin, nggak gampang bergerak nantinya. Nah ini kita contohkan satu ya, satunya udah kita pasang semua. Nah kita ratakan dulu, lurus-lurusin, baru kita kencengin coba ya. Kita gunakan kunci 12 pas. Kalau yang bagian bawah muter teman-teman tahan juga ya. Ini kita coba tengahin di bagian sebelahnya juga. Oke, udah kita pasang, aman ya. Cukup kencang ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman penampakannya, dan kita lihat di bagian bawah. Nah ini makanya kita kasih ring lebar, ring 19 tadi, supaya dia bisa mengunci di coakannya ya, karena coakannya kan besar teman-teman. Nah yang di sini, nah dia besar, makanya kita gunakan ring lebar untuk menguncinya. Nah gitu ya. Nah ini tampak dari jelasnya. Nah jadi pendapatnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk bor 13 mili saya rasa masih kurang medianya kurang leluasa ya kalau kita gunakan untuk ragum catok ini teman-teman, karena sempit sekali medianya. Tuh jaraknya sedikit, kalau ada benda yang ataupun media mau kita jepit sangat sempit sekali. Ini mata bornya aja udah pendek ya, apalagi kita gunakan mata bor yang masih baru. Nah jadi kesimpulannya ini sangat fresh sekali, ataupun teman-teman bisa juga catoknya ini taruh di bagian bawah sini. Nah di bagian bawah sini bisa juga, cuman kan nggak bisa kita geser-geser dan agak terlalu jauh juga dari mata bornya. Kemungkinan ini nanti cocoknya untuk mata bor miling ya teman-teman ya, yang seperti ini. Sebentar. Nah kalau kita mau gerus-gerus berbahan media aluminium ataupun besi, nah mata bor seperti ini kan dia lebih pendek teman-teman. Kita contohkan ya. Tuh di bagian sininya dia lebih pendek, jadi masih bisa media itu masuk ke sini teman-teman. Dan satu lagi minusnya kalau di bor duduk 13 mili ini, mejanya ataupun meja pengeborannya itu masih manual ya, jadi
belum bisa kita putar untuk menaikkan mejanya, masih manual, kita kendorin baru kita naikin. Nah kalau yang 16 mili kan dia udah menggunakan putaran, dia akan naik sendiri, ada sistem drat itu ya, ataupun roll. Nah itu lebih memudahkan kita nantinya kalau untuk menggunakan mata bor ini, jadi bisa bergerak ke atas, ke samping, kiri kanan, maju mundur ya teman-teman ya. Nah ataupun kalau teman-teman males untuk melepas catoknya, bisa lepas dari sini teman-teman. Jadi ini kita putar aja untuk supaya medianya lebih lebar lagi ya. Ini kita putar aja terus, kita kendorin. Nah ini bisa lepas. Nah gini teman-teman. Nah jadi dalamannya seperti ini tuh, hanya seperti ini. Ini mur yang dikunci ya, dan ini yang untuk penyetelan di sini bisa bergesernya. Nah jadi kasih aja kayu, tatakan kayu ataupun balok untuk media pengeboran besi ya, besi ataupun sejenisnya. Kita taruh kayu, udah kita bor. Nah, jadi tapi ini nggak bisa menjepit karena cepitannya udah kita lepas ya, jadi hanya kita gunakan kayu aja. Nah, sekarang kita pasang lagi, dan ininya kita pasin lagi ya. Nah ataupun teman-teman bisa taruh aja di bagian alas bawah ini kayu ya, kalau media-media besi yang mau kita bor itu nggak terlalu lebar ya, ataupun nggak terlalu tebal, taruh aja di sini, kasih alasin kayu dulu sedikit, baru kita jepit ragumnya ya. Nah, baru kita bor. Oke, sekarang kita coba ke pengeboran ya teman-teman ya. Kita tes menggunakan bahan aluminium dan menggunakan mata bor milling, dan coba kita geser-geser apakah mumpuni ya untuk menggeser-geser ataupun membuat cowakan seperti ini guys ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Oke, kita hidupkan. Oke, kita setel dulu ke atas ya, ke atasin lagi. Nah ini karena saya bilang kalau di bor 16 mili kan putaran mejanya ini masih bisa kita goes ya, ini nggak bisa. Jadi kita coba naikin. Kita naikin seperti ini. Nah ini udah kita naikin ya teman-teman ya, jadi udah mulai masuk, dan ini mau kita geser ke arah kanan. Kita coba ya. Sekaligus kemampuan boriu ini ya. medianya kita turunin dulu karena nggak ada turunnya, nggak ada katrolnya. Oke, kita bersihkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, dan ini hasilnya yang kita gunakan bor milling tadi ya. Nah, ini lumayan rapi ya teman-teman ya, lumayan presisi. Lihat kemungkinan kalau untuk medianya besi bisa juga ya, cuman teman-teman harus hati-hati ataupun harus perlahan
karena kan bor ini memang tidak dikhususkan untuk milling ya ataupun pembubutan, jadi harus agar lebih hati-hati ataupun pelan-pelan ya. Nah, ini kan lumayan bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buat jalur apa ataupun nyoak seperti ini, kemungkinan masih sanggup dengan bor Yu ini ya, cuman ya harus lebih ditelateni lagi ya, karena kan pergerakannya ataupun gesernya sangat sulit untuk di ragum catok ini ataupun di bor duduknya. Oke, jadi kesimpulannya bagusnya menggunakan bor yang 16 mili itu ya teman-teman ya. Di samping meja bornya bisa kita putar, kalau ini kan manual masih harus kita angkat, nah itu lebih menyulitkan kalau kita untuk melakukan pengeboran milling seperti ini ya teman-teman ya, jadi agar lebih memudahkan aja. Jadi kalau teman-teman adanya yang bor duduk 13 mili, ragum catoknya yang seperti ini ya kita usahakan sebisa mungkin ya, namanya milik sendiri pasti kan kita coba-coba aja lah, kita akalin seperti apa jadinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu aja ya review kita tentang drill press ataupun ragum catok ataupun ragum jepit yang bisa kita geser ya teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulannya bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, tergantung teman-teman yang menilai dari video ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bor 13 mili dan pengen beli ragum catok ini ataupun ragum geser ini ya nggak masalah ya, pasti setidaknya entah teman-teman akalin seperti apa pasti bermanfaat nantinya teman-teman. Daripada kita harus beli bor yang lebih besar lagi, sayang kan nggak terpakai bornya ini, lebih baik kita beli ini aja kalau memang teman-teman perlu sekali untuk ragum catok ini ataupun ragum geser ya teman-teman ya. Entah itu untuk keperluan kayu ataupun seperti saya pribadi di sepeda motor ya, pasti setidaknya pasti nantinya akan berguna teman-teman. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman tonton video-video yang lain ya, dan jika memang bermanfaat ditunggu subscribe ya, lalu teman-teman klik loncengnya ya, dan jangan lupa juga klik yang semua, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa juga di share. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan untuk orang lain itu bermanfaat, setidaknya menjadi berkah ya buat teman-teman sendiri. Dan jangan lupa tonton juga di channel kami seputar sepeda motor, yaitu Altan Motor ya teman-teman ya, nanti akan kita cantumkan di deskripsi. Dan jangan lupa di subscribe ya, dan di komen-komen aja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.